Kembali lagi ke podcast kita, ceritain aja yuk. Bersama gua Lina, Yuli, Yani, Ici. Oke. Minggu lalu kita bahas tentang irit versus royal. Sekarang minggu ini kita bahas tentang IRT versus wanita karir. Dua-duanya pilihan kita sendiri ya, mau jadi wanita karir atau mau jadi ibu rumah tangga. Kelebihan dari wanita karir itu kan kita bisa punya penghasilan sendiri ya, punya duit sendiri, nggak tergantung sama pasangan. Bisa jadi pasangan tergantung sama kita. Ya. Nah, kalau ibu rumah tangga itu punya waktu lebih banyak buat keluarga, buat ngurus anak, buat ngurusin makan anak gitu. Tapi ada juga loh wanita karir yang double job. Jadi dia ngurus kerjaan juga, ngurus anak juga, ngurus keluarga juga gitu. Nah, kalau menurut lu Yul, lu yang wanita karir nih, gimana sih lu caranya ngatur waktu lu antara lu kerja sama ngurus rumah? Kalau gue pribadi cara mengaturnya itu, gue bangun pagi, ya kan, jam sebelum subuh lah, kayak jam 3 jam 4 itu semua gue rapiin. Kebetulan kan gue kan nggak ada pembantu ya di rumah ya. Iya. Maklum gaji gue masih pas. Gue rapiin semua, gue bangun, gue masak, semua udah rapi. Anak-anak gue kan udah pada bisa mandiri ya untuk ke sekolah masing-masing. Ya udah, terus gue berangkat, gue balik lagi. Sampai rumah tuh udah jam 7 jam 8 malam. Jakarta itu kan macet seperti itu. Tapi ada quality time juga buat keluarga lu kan, maksudnya keluarga juga nggak yang anak-anak gitu ya. Mak gue jarang ketemu nih, sama gue ketemu pagi mau sekolah, malam gue udah mau tidur gitu, kagak ada komplain begitu. Ya itu ada di komplain udah pasti. Ada suasana kangen gue di situ ya. Gue libur kadang-kadang cuma Sabtu tuh masuk setengah hari, Minggu gue libur, dan Minggu itu ada gue kepinginnya tuh kumpul ke rumah orang tua atau apa. Justru tuh kalau hari Minggu itu malah posisi gue ini untuk ngerapin rumah gue dengan pekerjaan gue rumah yang segunung ya mungkin next time insya Allah gue punya membayar jasa orang gue bisa gitu kan. Dari situ gue kebetulan rumah orang tua gue deket, gue tinggal jalan, ngobrol sebentar, gue balik, kayak gitu aja. Stempongan doang ya berarti ya. Kalau Yani nih, ini ibu rumah tangga apa ibu kurir nih? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Ya, asli, ibu rumah tangga. Terus berarti bebas dong kalau ibu rumah tangga itu kan punya waktunya lebih banyak buat keluarga ya. Tapi dari segi finansial pamannya nih kan Yani otomatis ini ibu rumah tangga yang kontrakannya banyak sih nggak masalah ya. Nah, kalau ibu rumah tangga itu kan nggak ada penghasilannya nih, kebanyakan dari ibu-ibu yang lain cuma ngurus rumah doang gitu sama anak-anak ya. Terus finansial Yani itu lu tergantung nggak sih sama suami gitu? Kalau masalah finansial itu kan gaji setiap bulan. Jadi ya apa yang suami kasih ya setiap bulan harus cukup. Itu kalau kita ibu-ibu rumah tangga. Cuma kalau ibu-ibu rumah tangga kan semua harus kita cover dari anak, dari semuanya. Iya sih ya. Jadi semua kerjaan rumah lu kerjain? Iya, semua kan nggak ada yang bantu-bantu. Tapi ada sih pernah sih nggak suruh bosen gitu kan. Kalau fokus ya ibu rumah tangga kan di rumah aja gitu ya, kagak tiap hari kerjaannya begini gini mulu ya. Kalau kayak Yuli kan dia kerja ya, jadi begitu dia keluar rumah ada yang dilihat gitu kan, ada yang bening-bening bisa dilihat. Ini kan maksudnya ketemu orang-orang baru gitu loh. Kalau di rumah kan ya ilah itu lagi. Istilahnya rute lu cuma dari kamar ke dapur nyuci gitu dong ya. Ada titik jenuh. Ada titik jenuh, cuman kan kalau kita
pas lagi jenuh, pas hari libur, jadi anak-anak kan bisa gantian tuh sama bapaknya. Terus kita sama ngebolang, jalan-jalan. Oh. Gitu. Tapi tetap bisa jalan ya. Bisa Iya. jalan. Karena kan harus punya me time sendiri juga ya, biar ibu rumah tangga juga ya. Iya, ada waktunya. Senin sampai Sabtu waktunya kita keluarga. Hari Minggu waktunya keluarga juga, cuman kan kita bagi sama persahabatan buat di luar. diri sendiri ya. Tetap biar nggak pergaulan boring. harus kudu ya, biar Iya. nggak stres. Biar nggak stres. Kalau Unda kan Unda. juga kerja nih wanita kurir karir juga nih. Kurir. Karir merangkap kayaknya, karir merangkap kurir nih, karena kan Semua. anak-anak kan harus diurus ya. Ya. Kalau gua karena memang dari awal udah bukan kesepakatan sih, maksudnya dibebaskan. Setelah rumah tangga lu mau lanjut karir boleh, mau di rumah boleh bebas. Bebas. Yang penting ada tanggung jawab. Ada tanggung jawab ke suami, ke anak-anak. Karena gue jiwanya jiwa nggak bisa diem, jadi lanjut berkarir. Nah, berkarirnya itu ya. Terus kalau untuk urusan anak-anak, gue ada ibu kan, ibu. Jadi untuk selama nggak ada, gue titip biasanya ke ibu. Oh, jadi Ya buat ke ibu. Nah, tapi untuk masalah keperluan si anak itu udah gue siapin dulu nih dari malam. oh berarti kayak sama kayak Yuli. Udah disiap-siapin dulu. Nah, untungnya juga suami nggak ribet Nggak orangnya, komplain ya. nggak banyak tuntut. Jadi kalaupun nggak kita siapin sarapannya atau segala macam, dia bisa nyari sendiri. Oh iya. Ya, yang penting kita happy, kita punya tanggung jawab ke keluarga, Tapi, anak keurus. Tapi dia happy ini gara-gara memang fokus dulu, jadinya ada pos 2. Enggak, dia nggak mau. aman. Semua aman karena surat-surat juga udah aman. Ya kan, sertifikat kontrakan Aman. itu aman. Nah, jadi semua udah di handle dengan pos 1. Jadi terserah lu. Jadi serah lo abis itu lo mau ngapain, yang penting gue udah berkarir dan berjaya. Semua udah gue handle semua. Jaya. Jaya. Tetap aja jago laki kan? Iya. Itu. Iya, yang penting sertifikat aman. Ya, BPKB aman. Nah, Jangan ada deposito lain gitu, asi ayah gitu. ada, udah semua, pokoknya udah semua udah dimarukin sama pos 1. Waduh, ayah itu harus semangat ya. Berarti ya, Anda semangat, harus sehat. Cari lagi cuan. Nah, tantangan ya ini kan kadang-kadang bosen ya di rumah, yang kayak tadi kita bilang ini kan bosen gitu, karena kalau yang wanita karir ini kan bisa ngembangin talenta dia, pamannya Yuli pamannya di kesenian ya, dia karirnya, dia bisa nyanyi, dia bisa apa ya, ini di rumah bisa nggak nyanyi begitu? Aku kalau nyanyi kamar mandi. Judulnya bisa nyanyi. Cara mengisi kebosanan lo itu Kalau apa? ngisi kebosanan, jahit. Ada waktu senggangnya kebisa sih. Berarti ya dia tetap ibu rumah tangga tapi punya Punya kesibukan, apa namanya ya. kebiasaan gitu Yang loh. menghasilkan. Ya bisa Yang menghasilkan cuan. menghasilkan. Oh, berarti tetap aja dia bisa berkarir di Bisa, rumah. cuman ya waktunya mungkin hanya lingkungan sendiri ya kan, nggak keluar gitu. Iya. Terus kalau mamanya ya ini kan di rumah terbatas nih, ketemunya cuman apalagi kalau tinggal di lingkungan mertua ya, Iya. ketemunya dia si ini si itu gitu. Kayaknya Kalau yang langsung kasus mengenal. berat. kalau yang Kasus berat. kalau yang berkarir kan ketemunya orang banyak gitu. Kayak Iya. Angel tadi kan bisa lihat yang bening-bening. Kalau di rumah kan kagak. Agak. Bangun tidur, gitu. Iya begitu loh, kalau dia jam 3 sih tetap aja dia gitu aja, tapi jam 3 udah beres. Tapi berhubung dia jam pagi dia udah berangkat kan otomatis Hilang ketemu rasa capek itu ya. Bisa kan di jalan bisa lihat ini, lihat itu, lihat orang macet juga. Tapi biasanya tuh banyak stresnya juga nggak sih Yul? Maksudnya kan gini, lu udah kayaknya lelah banget gitu. Pasti kan ada juga wanita karir kan karena merangkap ibu rumah tangga itu kan, lu tuh ngerasa udah gue capek di tempat kerjaan,
aku capek juga di rumah gitu. Ada nggak perasaan begitu? Banyak banget perasaan stres begitu ya. Awalnya intinya kita semuanya sebenarnya dimulai dari rumah ya. Kalau di rumah sudah enak, nyaman, kita bekerja juga enak gitu loh. Tapi ya gue pernah merasakan yang gue alami itu di rumah lagi riuh, lagi pokoknya riuh dengan anak-anak gue segala macam, suami kan. Tapi gue tetap harus bekerja keluar. Jadi gue bawa ya gue hanya cukup diam, gue selesaikan di rumah ya, bagaimana bisanya gue urus, gue jalan. Tapi gue jalan itu dengan agak ada sedikit kegondokan kayak gitu. Kesel gitu. Tapi mau bagaimana kan? Emang gue udah pikir gini, enak ya jadi ibu rumah tangga, cukup bangun tidur dekat dengan anak, terus anak bolak-balik ini itu kan kayak gitu ya kalau pikiran gue gitu loh. Dikasih suami ya uang tinggal minta gitu. Kalau otakku kayak gitu kan. Pada saat di kantor dituntut dengan suatu pekerjaan, kalau bos lagi enak pikirannya kita ke bawah senang, kalau bos lagi bete kita ke bawah juga ngebete ya. Ya gue bisa mensiasati itu ya, gue anggap enjoy aja kayak gitu aja, emang udah kewajiban bekerja gitu. Kalau Unda itu gimana gitu? Kalau kasusnya kayak Kanjul gitu? Kalau gue karena suami support ya kan, jadi gue usahain semua beban yang di luar itu nggak masuk ke rumah karena suami ikut dukung. Misalnya anak rewel segala macam, dia yang handle. Oh, berarti ada kerjasama ya suami. Karena dari awal kan kita udah ada omongan kan. Terus juga kalau misalnya untuk urusan bersih-bersih atau rumah lah ya, kalau itu kan kita harus udah selesai urusan kantor harus ke rumah, berarti harus tanggung jawab kita kan. Nah suami nggak mengharuskan itu, jadi dia ikut handle, ikut bantu gitu ya, entah dia nyuci baju, dia ngurin, dia nyapu, ngepel. Berarti bekerjanya untuk membantu perekonomian suami ya? Iya, berarti kalau gua nggak dituntut seperti itu. Jadi uang suami uang gua ya uang gua. Gitu. Menang banyak dia. Menang banyak saya. Kalau gue bekerja karena sebuah tuntutan bahwa gue harus bekerja. Dengan gue punya posisi anak 3. Tadi gue bekerja, terus gue menikah, gue berhenti. Terus pas udah gue punya anak 3, gue bekerja lagi karena untuk membantu perekonomian suami ya. Seperti itu ya. Jadi ya gue nggak tahu nih antara diizinkan atau tidak, tapi gue harus keluar gitu kan. Gue coba melamar, gue dapat pekerjaan itu dan gue izin ya, ya udah dan berarti gue izin tetap ya udah jalan, mau nggak mau kan seperti itu. Ya itu liku-likunya gue menghadapi 2 gitu loh. Di sebelah gue kayak ada ketekanan juga gitu kan, tapi gue tetap bekerja. Kalau gue boleh memilih sebenarnya gue pada saat itu gue lebih baik menjadi ibu rumah tangga. Cuma kan karena waktu dan ini kondisinya gue harus bekerja, gue bekerja gitu loh. Ya, tapi ya itu mak, segala pekerjaan semua jadi gue handle ya, walaupun sebelah gue bekerja kan gitu. Ya banyak lah liku-liku gue sih. Kalau ya ini kepengen nggak sih? Gue pengen nih kayak wanita karir gitu kan, pagi-pagi dekat pada keren-keren gitu, ke kantor gitu kan, kesana keren-keren. Apalagi kalau suka nonton drakor kan. Yes. Pokoknya kalau pagi-pagi lo tuh cuman pakai daster gitu ya, pakai daster, berarti buat wanita karir tuh pakai daster itu sebenarnya kemewahan ya. Menurut wanita karir baju ya, apalagi udah sobek-sobek gitu. Mungkin maaf ya, gue tanya nih, kalau lo pribadi yang jadi ibu rumah tangga, lo kepengen nggak? Enak banget tuh, orang udah pagi, udah wangi, udah rapi, udah pakai lipstick segala macam. Ada nggak kepikiran dari situ? Ya kepingin, cuman kan dari awalnya memang pas sudah nikah saya memang harus jadi ibu rumah tangga. Jadi mengabdi gitu, mengabdi ya. Karena memang dari awalnya saya pengen jadi ibu rumah tangga, ngurus anak, ngurus suami, ngurus keluarga. Tapi walaupun jadi ibu rumah tangga, tapi kan saya harus punya komitmen juga. Oh gimana caranya bisa menghasilkan uang di rumah? Produktif lah ya. Produktif lah. Ibu rumah tangga yang produktif berarti. Sebenarnya ya begitu. Walaupun jadi ibu rumah tangga, bisa lah kita ya harus mendapatkan pemasukan gitu. Masalahnya dia punya kebiasaan mak. Nah, lah kita jahit enggak, masak enggak, bisanya ngoceh. Bisa-bisa aku stres kita semua. Cuma di depan ini aja ya gitu ya. Udah ngomong-ngomong kita nggak ada minum kita nih, kita ngobrol begini kayak aus juga. Lagi ini kering ya, inces gini nih gitu. Udah dapat minum nih kita. Minum dulu, udah minum lah, minum dulu. Minum ya. Minum.
terusin lagi nih. Nah sekarang kan kita wanita karir itu kan banyak tantangannya ya, jadi wanita karir yang nggak yang seenak yang dilihat ibu rumah tangga kan. Kan ada yang karena kan waktu itu kan waktu terbatas buat anak-anak, buat pasangan itu kan terbatas tuh waktu kita, apalagi sampai kita tuh kadang-kadang kan kalau yang wanita karir yang itu keluar kota gitu 2-3 hari ya apa 4 hari gitu ya Bun ya. Itu gimana tuh lu nyiasatinnya tuh biar anak-anak sama pasangan tuh nggak nggak ngerasa ada pikiran macam-macam ya. Iya, apalagi pasangan ya, jangan nih. Alasan doang. Kalau bisa tuh ada nggak kasih CCTV-nya nonton? Ya kalau gue sih ya kalau misalnya ada tugas keluar kota tuh makan waktu 3 hari 2 malam. Itu gue udah menyiasatinya, misalnya itu jam-jam anak gue sekolah kan. Berarti 3 hari ini untuk kesiapan anak gue sekolah tuh udah gue siapkan. Misalnya hari Senin, Selasa, Rabu, misalnya nih apa sih kebutuhan dia nih gitu kan. Dari baju dari baju sebuah keperluan sampai uang jajan. Kebetulan kan gue dekat orang tua, gue bisa titip orang tua untuk lihat-lihat aja. Dan sama juga untuk ke suami nih. Pertama kan udah pasti bilang dulu, izin dulu. Berarti jelas nggak surat tugasnya dari kantor gitu kan. Berarti jatah Pak suami itu dirapel. Wajib itu apa duit doang dirapel. Kalau nggak dosa itu. Naluri lelak. Dan kita kan tetap aja kita kodratnya perempuan ya, seorang istri. Sebenarnya harusnya ada cowok nih kita ajak ngobrol ya. Bisa. Tapi sejauh ini sih ya suami itu paham aja sih, nggak terlalu tugasmu dulu nih malam gini ya, kagak kan aja sih. Berarti paham. Iya paham. Jadi 3 hari itu udah paham aja dah. Paham ya. Jadi kebutuhan dia juga apa gitu untuk hari-hari gitu ya. Kalau perlu ya gue juga tetap minta dong jatah. Walaupun gue udah saling kerja kan gitu. Ayo dong. Jatah gue kan sehari 200, gitu. 3 hari berarti gue rapel 600.000. Nah, iya. Kan istilah itu duitku. Berarti prinsipnya sama Unda nih sama ya. Sama. Gaji gue ya punya gue, gaji lu punya gue. Double. Kita sama juga gitu. Pernah gitu keluar kota gitu. Iya, nggak jauh beda lah sama Kanjul ya. Maksudnya kalau itu kan udah ketahuan nih berapa hari mau kita tinggal ya kan. Terus nanti suami juga udah paham. Lingkungan kerja kita juga teman-teman lingkungan kerja kita juga udah paham. Kita kasih pengertian. Nah untuk anak kalau yang sekolah udah kita siapin jauh-jauh hari, dibantu sama ibu ya kan. Ibu berarti deket-deket kayak Yuli ya, deket-deketan juga. Misalnya kalau ini kan bisa jauh hari kita bilang dulu juga sama ibu biasanya kan, biar kita kompak juga sama ibu untuk kita mau tinggal nih anak ini kan. Nah nanti kalau suami kalau udah ngizinin sih nyantai aja, yang penting video call kalau udah sampai ya kan, laporan terus kasih tahu keadaannya yang kita tempat prakteknya itu di mana gitu. Berarti begitu berangkat kasih tahu, terus sampai sana kan udah nyampe nih ya. Komunikasi tetap nomor 1 gitu. Berarti prinsipnya komunikasi ya. Berarti komunikasi nggak miskom ya. Nah kalau ibu rumah tangga kan kayak yang itu malah ada keterbatasan interaksi sosial, dalam artian bahwa karena tugasnya yang itu aja, otomatis kan kadang-kadang cari nggak yang banyak ketemu orang banyak gitu. Paling ya ketemu tetangga. Tukang sayur. Kalau biasanya kalau ibu rumah tangga ke tukang sayur itu nyari informasi. Gibah. Gibah jamaah ya. Itu lebih seru itu. Info banyak di situ tuh. Gibah berjamaah, nyuapin anak gibah. Nah, ngitung sayur gibah. Nah, nawar sayur gibah. Itu serunya. Enggak lagi stres juga kan. Iya. Malah kalau anak-anak masih sekolah biasanya di sekolah juga gibah. Bukan anaknya sekumpul sekolah. Tek makanya mulai masuk gibah. Gibah. Bukan gibah sebenarnya. Bercerita. Memberikan informasi. Mencari informasi itu bahasa halusnya. Mencari informasi. Bahasa kasar gibah. Astagfirullahaladzim. Aku terpancing. Astagfirullah, aku terpancing. Istighfar Bu Ustazah. Jangan ikutin sebelah. Kalian paling kira gibah.
Tapi kan karena fokus sama urusan rumah tangga, biasanya kan aku kurang interaksi kan memang ya. Iya. Kecuali di tukang sayur itu ya. Interaksinya itu ibu rumah tangga, tukang sayur, ngapain anak masuk sekolah. Pernah nggak sih ngerasa stres gitu, depresi? Aduh, Bosen gimana nih? gitu. Depresi mah bosen enggak, banget. bosen, ada kalanya bosen. Cuman kan untungnya kita ada ngebolang. Jadi tiap-tiap kita kumpul gitu. Oh, jadi ada Halo, Ayo monitor base camp, ayo gimana. Nah, kita jalan tuh kan. Biasanya gibah juga tuh sama itu. Itu judulnya gibah geng. Gibah geng. geng. Tapi kalau di Sebenarnya dia nggak ada rencana gibah. Nggak ada. Cuman karena situasi. jadi tukar informasi. Informasi gitu. Jadi ya gitu. Bersaut-sautan, jadi rame kan tuh. Nah, gibah. Berarti kan ada bosennya. Sekarang kan kita bicara sama ibu rumah tangga dulu nih kan. Biasanya kan ibu rumah tangga kan menteri keuangan gitu Ya, kan. Menteri Keuangan. Kan? Pernah nggak sih menteri keuangan itu apa sih ada pinjaman luar negeri gitu, maksudnya kan kata presidennya, aduh nih Umi duitnya kurang nih, tolong Umi cari pinjaman luar negeri. Pernah? Pernah. Gue tahu. Ngutang gitu. Iya. Oh, berarti solusinya di kasbon di kantor. Oh, oke. Tapi Potong. jadi lu kalau wanita karir punya geng juga nggak sih di kantor? Banyak. Nggak bisa lepas, Gua pasti ada. gua cari informasi ada. nggak? Iya, informasi. Sebenarnya kalau wanita karir itu sebenarnya lebih luas ya kalau untuk mau keluar gitu kan. Udah jam kantor pulang, kita nongki dulu nih ada. Nggak langsung Jadi pulang. Nggak langsung Itu pulang. Nongkrong juga. Kadang ada. Alasannya lembur. Alasannya Enggak. Enggak. Iya. Di luar bos nunggu ngajak- macet biar habis. Iya, biasanya nunggu macet habis, biasanya mereka kurang agak lebih telat gitu karena kan stres Alasan. juga ya kalau di jalanan macet itu stres. apalagi dalam hujan pada pas macet deh. Jadi solusinya nongkrong juga. Nah, nongkrong juga. Sama teman apa sendiri? Gibah juga. Teman, udah pasti. Terus ujung-ujungnya Ya gimana? paling kalau gibah Ujung-ujungnya ya kantor itu gibah. seputar kantor lah ya, Iya. masalah-masalah di kantor. Paling Bukan ngomongin, gibah sih. ih si Anu tuh yang karyawan baru masuk itu gibah banget sih ya. Julid gitu ya. Tetap Julid tetap. Terus So cantik ih kenalan baru. Nanti kan juga gue gitu. senior. Senior sombong. Karena dulu waktu baru pertama kali masuk juga begitu. Lu mata-matanya ini ya, gua digituin gue. Iya, pernah kan digituin. Oh, pernah gue digituin. Lu ngapain sini lu? Lu mata-matanya ini ya? Pimpinan gue bilang, ih emang lu kok ember gue gitu. Kerja bagus salah, kerja nggak bagus lebih salah. Salah. Gue bukan ember, gue kan bak gitu kan. Iya. Kalau ember bocor, ember apa? Ember bolong. Jadi gue kagak tampung sendiri. Iya. Gue bagi-bagi. Bagi-bagi ya kalau bocor. Kalau ember bocor kan Iya. bagi-bagi. Ya kalau orang kerja itu kita lebih banyak ketawanya ya, ketawa. Walaupun ada masalah nih kita pulang saat di perjalanan ingat lagi yang masalah di rumah. Walaupun gitu. capek sama Artinya- kerjaan, tapi kita masih bisa happy. Tetap. Tetap happy. Terus kalau perlu apapun, misalnya kayak gue pribadi, gue butuh kebutuhan gue nih, misalnya mau beli, ya gue tinggal gue pakai uang gue Iya. aja gitu. Misalnya ada dana yang lebih besar atau kurang, gue tinggal minta aja. Karena kan Tetap. ada punya Itu- duit sendiri nggak ganggu duit Nggak. anak-anak sama Nah, suami kan itu gitu kan. pastinya lah. Kalau ganggu duit suami pasti, Pasti. ganggu duit anak jangan. Jangan. Nggak maksudnya kan aturan ini itu ongkos buat ayah beli bensin, akhirnya lu pakai tuh gara-gara Nah, itu kan udah dipegang sama dia. Yang ribet-ribet dia suruh pegang sendiri aja. Jatah kesalahan laki. Ya bener. Jatah nongkrong dia sama teman-temannya, potong. Nah, jadi wanita karir ngerangkap ibu rumah tangga itu kan pasti stres sama emosi itu kan kita harus bisa kontrol ya. Betul. Terus karena beban pekerjaan yang berat sama ngurus anak-anak. Itu pernah nggak sih lu kesel di kantor, terus lu bawa pulang ke rumah gitu? Kalau gue kesel di kantor, gue pulang rumah enggak. Tapi kalau masalah di rumah, Bawa ke kantor ya? di kantor tuh sebenarnya gue nggak bawa ya. Cuman gue kebawa perasaan gitu yang sok kesel dongkol dengan
suatu situasi di rumah tuh gue ke bawah saat gue bekerja itu gue jadi diam. Terus pernah ada juga gue agak sedih gitu loh. Jadi kok kayak sedih sih gue gitu. Cuman kan kita harus profesional dan suatu pekerjaan itu. Jadi ya sebentar aja saat kita datang ke kantor, kita buka itu namanya komputer, kita ya cukup 10 menit sedih itu udah seperti itu, tinggal dulu, buang dulu gitu. Berarti lu bisa mengelola emosi lu dengan baik gitu. Ya, jadi sebentar doang keselnya. Sebentar aja. Kalau Unda gimana? Nggak boleh sama. Nggak boleh sama. Harus beda. Enggak, kalau masalah sih nggak jauh-jauh dari itu ya. Masalah yang di kantor pasti sedikitnya agak kebawa ke rumah. Misalnya kalau misalnya kita udah kesel dari rumah, terus anak rewel, mau nggak mau nada kita tinggi, ya kan? Sampai anak ntar bingung, ih kok Bunda kenapa ya nih si Bunda ya gini-gini. Ntar dari situ mikir lagi aku sedih gitu kan. Jadi merasa bersalah gitu sama paling ya yang kebanyakan kasus itu suami itu yang jadi sasaran. Iya, daripada ke anak ya kalau kan? kesel kan. Tapi kalau gue ya suami bukannya bawa sasaran, jadi kebawa imbasnya. Jadi jadi sasaran. Iya, jadi kita diem aja gitu nggak. Awas ya, saya gue bacok nih. Dia juga tahu kan, paham gue pasti ada masalah di kantor atau gimana kan. Kan tutup pekerjaan. Iya. Segini po, setiap datang ke kantor berkas. Tapi kadang suka ngobrol juga sama suami kalau lagi ada ini, kita ceritain aja semua. aku lagi kesel nih sama ini, bisa kayak gitu. Mau didengarkan amat yang penting kita udah keluar aja yang ada di pikiran, enak. Berarti tiap perempuan itu sama, mau didengerin ya. Iya. Oke. Karena wanita. ada lagunya. Nah, kalau di rumah itu kan stresnya itu kalau di rumah kayak ini stres nih. Stres terus emosi kan nggak mungkin dibawa ke tempat kerja. Nggak ada kerjaan. dia bawanya kemana gue tahu. Kemana? Mesin jahit. Mesin jahit ketok-ketok ya. mesin jahit dibanting-banting gitu. Pernah nggak sih ini di rumah aja gitu? Pernah nggak kesel terus gara-gara dijulitin tetangga? Pernah. Enggak. Sering. Tetangga yang mana ya? Tetangga yang Kanan mana kok kiri dijulitin? depan belakang. Jadi Ya, karena ya kan, karena ketemu setiap hari. Jadinya paham. Turun yang edit, yang ini bisa diedit nggak? Ini jangan yang ini. Curhatan bener-bener ini. ini asli sih. Yang ini asli ini. Kayak gue tahu tuh. Karena gue nggak mau tanggung jawab. Iya, tuh orangnya kayak gimana? Terus gimana lo cara itunya? Mengobati hati lu yang terluka. Ya main ke rumah orang tua, terus jahit, terus ya udah nonton. Jadi dia lampiasinya ke jahitan Udah semua sih, setiap masalah. berarti teman terbaik Yani itu Mesin mesin jahit. Bener. Karena dia nggak bisa Berkata-kata. lu bisa kesel sama dia tapi dia nggak kesel, bisa Nggak. kesel sama lu. Ya, Lu bisa banting dia tapi dia nggak bisa banting lu. Nggak bisa. Cuman paling Abi jadi kerjaannya Iya. benerin mesin jahit. Benerin. Nah, ini cepat banget kendornya, losnya, nggak tahu digubrak-gubrak. Gimana sih lu? Gitu Mana ya? sih lu? Emang sih banget nih gitu. Kalau di tempat kerja kan biasanya kita ada kemungkinan ketemu orang baru, nah biasanya nih ya beruntung ibu rumah tangga nggak ketemu banyak orang. Nggak. Karena apa? Karena Tuang sayur doang. ada potensi itu apa namanya, cinlok. Nah bahasanya cilok. Cilok. Oke. Cinlok. Bukan cilok ya. Kalau Cilok yang ini makanan. kan, kalau yang lain kan Kalau enak ini tuh. cilok. Cilok kan. Enak. Paling Kalau saya kalau ketemu abang-abangnya cakep kan bisa. alasan bisa. Saya mau beli cilok dulu bi, gitu kan. Padahal dia mau ketemu tukang cilok. Nah kalau di kantor itu gimana tuh? Pernah nggak sih ada yang cinlok gitu antara nih Bunda sama Yuli itu pernah nggak cinlok gitu apa? Ih, itu kinyis banget sih gitu. Kayak misalnya gimana? Kalau gue pribadi ya ada lah, nah gue kan manusia punya mata. Yes, punya Bukan rasa. cinlok ya, sekadar mengagumi sebenarnya. Aduh, bermuara. Ya, Heran gitu. Tapi kan nanti kan Ah, deg-degan. iya. Karena Bukan orang lu itu- mengagumi. Tapi kalau dia nggak suka sama gue bagaimana? Nah, itu masalahnya. Dan kita kan lo mengagumi. Awalnya ya. Kinyis banget sih. Nah terus juga dia juga kan, karena kan lu suka paling ngelirik gitu. Ngelirik. Ada. Nah,
Kayak membuat penyemangat kerja. Bukan cara membela diri. Jujur. Kan Gue butuh vitamin. disuruh mewakili ibu bos. Meeting nih gitu ya di sana gitu kan. Ya tuh, lah Bu, saya kan nggak pernah diajak meeting sebelumnya kalau gitu kan. Terus udah nggak apa-apa, dengerin aja karena kan bos gue kebetulan anaknya sakit tuh, jadi gue diwakilin. Ini benar-benar pengalaman banget ya itu. Ya udah deh, gue dengan pedenya gue jalan gitu kan. Gue kebetulan kan interior ya perusahaan gue dulu. Ya itu gue datang, gue duduk, ih gue lihat dong perusahaan lain dong di meja meeting sebelah gue Mana wangi. gaduh. Gue lihat gini, gue nggak pernah mengagumi seseorang ya, jarang lah gue mengagumin, pasti suami gue doang gue kagumin. Cuma dalam situasi di kantor dan lingkungan tempat itu kan mau nggak mau ya namanya manusia normal ya. Gue lihat, ini bapak kok ini banget gitu. Kalau gue boleh vitamin sesaat. Gue mengagumi kan ya. Tambah-tambah lagi di tempat meeting itu yang satu menyalahkan gue terus. Gue kan bingung kan, terus kata dia gini, dengerin aja, emang dia yang salah. Tambah gue diskusi ke gue. Aduh, Kayaknya disemangatin banget. Kayaknya itu ngerasa disemangatin banget sih gue. Jadi awalnya yang nggak enak disuruh meeting gitu ya, jadi jauh gitu kan dari kantor keluar gitu. Pas gue ketemu di situ, ya udah jadi segar gue. jadi ada mood boosternya ya. Boosternya kapan meeting lagi Bu? Saya aja yang maju. Saya aja. Gitu. Tapi si bapak ada nggak? Ada. Si bapak ada. Kalau si bapak ada lagi, saya maunya nggak. Sama dia aja Mau berapa gitu ya. jam juga nggak apa-apa. Di luar kota juga nggak. Tapi nggak minta tukeran WA nggak? Enggak lah, kita kan berpasti pekerjaan harus profesional juga. Itu cuma sekedar mengagumi. Jadi istilahnya kalau si bapak itu pengagum rahasia saya gitu. Ya, saya pengagum rahasia bapak. Bapak Ya kan apa? Rem dong. Kan itu sebagai ibu juga. Kalau udah tuh ada sih di otak. Cuman Ayah nonton nggak nih? Aman ya. Kira-kira itu nanti dipotong ya. Iya ada, apalagi kalau misalnya dari fisik, dari jabatan, lebih dari yang ada di rumah ya kan. dan godaan itu. Itu godaan sebetulnya. Tapi gimana dari awal komitmen kita untuk milih karir, berarti ninggalin keluarga, komitmennya seperti apa? Itu tergantung kitanya sih. Tapi untuk sekedar melihat, memandang, menerawang itu boleh lah, boleh. Karena kita nggak bisa nolak, karena pasti akan ketemu lagi dengan Itu kalau di teman kantor ya. Tapi kan kalau Juli tadi kan kasusnya karena dia meeting terus dia dari keluar, perusahaan orang lain kan, perusahaan lain kan. Betul, kalau begini masih aman. Karena nggak ketemu tiap hari, yang nggak aman itu kalau ketemu tiap hari. Karena kan berita-berita itu ya kita gibah itu yang dibilang Cinlok. Berita-berita yang di TV-TV itu, yang di YouTube itu kan banyak tuh yang kegerebek di hotel sama teman sekerja kan begitu ya. Jangan nyampe. Iya kan, yang negatifnya kalau wanita karir itu kan kayak gitu tuh. Nah kalau ya, kayak posisi Yani sih aman, berumah tangga paling waktu tukang cilok ya. Cilok, tukang sayur. Enggak juga, kalau aku pribadi kerja nih ya, kita kan jam kerjanya udah kelihatan. Berangkat pagi, pulang jam 5 paling lambat, sampai rumah kan bisa diukur tuh. Jam 7 gitu ya. Nah kalau kita lewat dari jam tersebut sampai jam 9 jam 10 kan jadi pertanyaan. Nah kalau yang orang kamu di mana? Dengan siapa sekarang berbuat apa? Kalau ibu rumah tangga itu sebenarnya banyak waktu ya. Nah, ini nih. Itu yang bahayanya ibu rumah tangga, begitu selesai kerjaan nih nggak ngapa-ngapain kan, rebahan doang, ambil HP. Ambil HP biasanya apalagi punya nyimpen nomor siapa mantan. Nah itu yang bahaya, apa orang yang dikagumi kayak nanya kabar. Alasan nih sedang apa? Kabar, lagi ngapain katanya. Respon ya, itu yang ngeri. Lagi rebahan. Kan gitu biasanya jawab, lagi rebahan bang gitu. Kamu udah makan belum? Kamu udah makan belum? Kan gitu ya.
Belum katanya, nggak nafsu makan, abinya. Tapi nggak ada di sini ya. Nggak ada. Ini mah aman. Sebagai gambaran. Aman, kontak aman semua. Nggak ada aman. Ada juga yang rumah tangga kan gini, mama FB Pro katanya kan. Jadi kan gini, karena emak-emak kan biasanya kalau yang mungkin kalau anak-anak Gen Z itu udah biasa ya, jadi ibu rumah tangga, terus dia biasa sama medsos, tahu ini akun palsu, ini hoax biasanya kan. Tapi kan kalau yang ibu-ibu yang udah rada-rada di umuran kita ke atas gitu ya, itu kan biasanya ada dia pakai foto profil itu kan ganteng, orang luar negeri gitu kan, sampai-sampai dia kan rajin gitu tuh, sebenarnya kan scammer ya tuh. Terus karena dia nggak minim literasi, otomatis orang ganteng banget. Bahayanya itu tuh, ibu rumah tangga ya. Gue di DM gitu kan. Pernah selalu orang ada kejadian. Sampai kadang-kadang ditipu sampai puluhan juta lah. Karena kan otomatis karena dia udah suka gitu, udah ada sih banyak kejadian dia. Nah, dia mau di video call disuruh sampai nggak pakai baju lah, ya. Itu ada loh Yani kasus kayak gitu. Terus udah gitu setelah dia dapat fotonya, lu kirimin gua duit apa gua kasih ke laki lo. Nah itu banyak ada kejadian yang begitu. Makanya ibu rumah tangga juga baik-baik gitu loh. Kayaknya nggak rumah tangga. Kalau Yani kan aman, karena kan dia setelah masa kegiatannya kan ngaji, dia ngaji, latihan hadroh, solehah. Kalau itu soleha. Berawal dari hati-hatilah, berawal dari iseng-iseng gitu, nggak boleh. Karena kerjaannya kan udah selesai, bengong, buka-buka sosmed gitu kan. Jadinya berawal dari situ iseng-iseng, jadinya takutnya jangan karena kan ibu rumah tangga itu kan lebih banyak punya waktu kan. Kalau wanita karir kan otomatis nggak bakalan main HP mulu di kantor. Itu diomelin, bukan gaji buta. Tapi kan kalau seumpamanya kita nggak ngerti nih, kalau ada orang-orang kayak gitu kan, teman-teman gue pada canggih-canggih. Ada loh ya. Canggih. Ada loh ya. Yang ada loh, sampai HP aja ditaruh di bawah bantal ada loh. Tapi saya enggak. Intinya sih kitanya mau nanggepin atau enggak itu aja. Ya mau yang ibu rumah tangga, mau yang udah pasti ada. Kalau tujuannya kita bener-bener bekerja, yang ibu rumah tangga juga bekerja kan, cuci, gosok, sampai juga bekerja juga. Ada yang WA begitu juga ada. Berarti kalau cobaannya wanita karir itu di teman-teman sekantor di lokasi kan. Kalau kalau cobaan ibu rumah tangga itu di HP. Ya nggak usah beli kuota. Biasanya tapi kalau nggak punya kuota, gua itu aja ke tetangga minta wifi tetangga. Iya, tethering. Tetap ada akalnya. Banyak. Gimana caranya itu bunyi? Banyak jalan menuju Roma. Oke, kesimpulan kita obrolan kita nih, perempuan kan nggak harus memilih dia mau jadi wanita karir apa ibu rumah tangga, bisa jadi dua-duanya, bisa jadi wanita karir merangkap ibu rumah tangga banyak, terus ibu rumah tangga aja dia nggak kerja banyak. Nah sekarang tantangan itu kan pasti ada, terus pasti wanita karir itu pasti bisa lah nyelesainnya, walaupun ada juga yang kayak tadi yang nggak tahan godaan gitu, tapi ya itu kebebasan kita buat milih gitu, karena hidup itu pilihan. Mau lu kalau mikir positif aja ya kita positif, lu mikir negatif ya jeblos kan gitu. Ibu rumah tangga juga begitu, nggak aman begitu aja di rumah ya kan santai ya. Jadi kesimpulan kita kayak gitu, hidup itu pilihan kita, mau jadi wanita karir, mau jadi ibu rumah tangga bebas. Bagaimana kita ngatur emosi kita, bagaimana kita manage waktu kita,
Itu semua pilihan kita. Saya bisa mungkin kita ambil positifnya. Apapun pilihannya, risiko pasti ada semua. Iya. Resiko nggak bisa ditanggung asuransi. Benar. Karena asuransi nggak nanggung perasaan. Intinya kita tetap bersyukur ya, walaupun dari ibu rumah tangga, kita menjadi wanita karir, kita syukuri aja, kita jalani gitu. Banyak bersyukur. Kalau kata Demasif, syukuri apa yang ada. Kembali ke fokus ke tujuan rumah tangga masing-masing. Oke, bestie semua, selesai sudah pembahasan kita tentang wanita karir versus ibu rumah tangga. 30 menit sudah kita bicarakan tentang itu. Semoga ada manfaatnya. Kalau ada manfaatnya silakan ambil, kalau tidak ada manfaatnya Diambil juga. karena udah dilihat ya, ambil aja nggak apa-apa. Kalau bestie semua punya pengalaman mau wanita karir atau ibu rumah tangga apa dua-duanya, silakan komen nih di bawah nih, nanti kita cerita lagi, ceritain aja yuk. Yuk. Bye.